A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita bisa bertemu kembali di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Tampilan kali ini ya tampak dalam layar monitor, yaitu seekor kucing yang sedang makan burung kutilang ya. Nggak tahu dia dapat dari mana, yang jelas masuk rumah kucing tersebut sudah membawa burung kutilang. Ini hanya sekedar layar saja ya, di monitor saja. Tapi yang akan saya sampaikan kali ini insya Allah keterkaitan dengan menghilangkan rasa jemu ataupun rasa bosan yang mungkin ada pada diri kita ya, sesekali mungkin pernah ada ya. Nah, sebelumnya nggak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ya dalam menjalani kehidupan ini ya, yang waktunya selama 24 jam setiap hari ya, terkadang kita merasa bosan ya dalam menghadapi situasi kondisi ya. Nah, ada beberapa trik ya untuk menghilangkan rasa bosan tersebut ya. Mudah-mudahan trik ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang itu bisa mengatasi rasa bosan. Di antaranya adalah yang pertama, memanfaatkan waktu ya dengan sebaik-baiknya ya. Atur waktu selama 24 jam itu dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai justru kita diatur oleh waktu, tetapi kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada ya. Bila perlu dibikin jadwal kerja ya, sehingga dengan adanya jadwal kerja ya, kita tidak akan bingung ya di dalam mengisi waktu tersebut ya. Itu sebenarnya seperti itu ya. Kemudian setelah jadwal kerja kita atur sedemikian rupa ya, kita membersihkan ya lingkungan, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan pekarangan ya. Nah, kaitannya dengan kebersihan, bukankah kebersihan itu merupakan sebagian dari iman ya. Jadi lingkungan kita khususnya ya, kanan kiri rumah kita ya, dan juga di dalam rumah kita ya harus bersih ya, harus bersih, jadi enak dipandang ya. Kemudian sesekali ya merubah posisi, mungkin tempat duduk, mungkin almari dan sebagainya ya, posisinya dirubah, tidak monoton ya. Kemudian pakaian-pakaian yang semrawut ya, itu harus kita tata sedemikian rupa ya, bila perlu dimasukkan ke dalam almari pakaian ya. Jangan sampai berserakan di sana sini ya. Jadi kita harus merapikan ya. Rapi itu perlu, bila perlu ya ditulis ya di dalam kamar ya, tulisan rapi itu perlu. Nah, jadi kalau sudah ada tulisan seperti itu, insya Allah ya nanti
di dalam kamar rapi, ya, di luar kamar juga rapi, ya. Kemudian juga bersih tadi, ya. Pokoknya gimana caranya lah diatur, ya. Kebersihan itu sebagian dari iman, bukan hanya sekedar buah bibir, tapi mari kita terapkan, ya. Jadi setiap kotor ya kita bersihkan, setiap kotor kita bersihkan, ya. Apalagi di kampung atau di desa itu terkadang ya banyak itu ya kotoran-kotoran ayam ataupun kotoran-kotoran hewan yang lain, ya. Termasuk diantaranya mungkin ya ada kotoran cicak, ya, ada kotoran mungkin kotoran katak, ya, dan sebagainya. Kemudian bangkitkan ya rasa kesenangan ya pada masa kanak-kanak. Jadi nggak apa-apa ya, kenangan masa kanak-kanak itu kita bangkitkan kembali untuk penyemangat di dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, sekali kita bangkitkan. Kemudian kita nikmati ya masa istirahat. Jadi saat-saat kita istirahat ya kita nikmati masa santai itu ya dengan sesantai mungkin ya. Dengan seistirahat mungkin ya, maksudnya selagi tidur ya kita nikmati ya tidur kita ya. Jadi nikmati ya saat-saat kita beristirahat ataupun saat-saat kita ya santai, nggak ada salahnya ya kita kadang-kadang juga santai ya. Kemudian berikutnya, jangan terlalu memicu diri ya, jangan terlalu memacu diri dengan kesibukan ya, karena akan membuat kita semakin mengerti siapa kita dan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini ya. Jadi dengan tidak terlalu memacu diri dengan kesibukan ya, itu akan membuat kita ya semakin mengerti siapa diri kita ini sebenarnya dan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini ya. Jadi jangan ya tidak terlalu memacu diri ya dengan kesibukan ya. Ya jangan terlalu lah, misalnya itu super sibuk ya, jangan, karena itu juga akan membuat kita bosan kalau kita ya super sibuk ya. Ya memang hakikatnya manusia selagi hayat di kandung badan ya sibuk, tapi di situ dikatakan ya dengan tidak terlalu memacu ya, diri dengan kesibukan ya. Insya Allah dengan demikian akan membuat kita semakin mengerti siapa kita dan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitan dengan melamun ya. Nah, ini ya. Jika hidup terasa membosankan ya sesekali ya kita lari ke alam khayal ya. Sesekali kita lari ke alam khayal, seandainya dan seandainya gitu ya. Seandainya dan seandainya, nggak apa-apa ya, sesekali ya. Tidak terus melamun, tidak, tapi sesekali kita berada di alam khayal ya. Sesekali ya berada di alam khayal, yaitu seandainya dan seandainya. Nah itu ya, itu juga sangat-sangat perlu. Kemudian berikutnya ya, bukakan konflik yang ada ya. Setiap manusia pasti mempunyai konflik, setiap manusia pasti mempunyai masalah. Insya Allah ya, setiap manusia pasti akan menemui ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya ya, baik itu merupakan mungkin kebaikan maupun ketidakbaikan ya, itu hakikatnya semua yang datangnya dari Allah itu bisa jadi
itu adalah ujian akan kesabaran kita. Diuji baik, bagaimana ya posisi kita. Diuji tidak baik, bagaimana posisi kita. Ya, tentunya ini ujian itu tidak, istilahnya itu di luar kemampuan manusia itu sendiri. Tapi Allah sudah mengukur ya akan kemampuan orang tersebut atas ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya akan menguji seseorang di luar batas kemampuan. Jadi masalah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akan kemampuan kita untuk mengatasinya. Hanya saja perlu proses ya. Hanya saja perlu proses. Ya. Kalau kita selaku muslim ya, salah satu ayat ya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah ya. Hai orang-orang yang beriman ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat ya. Insya Allah ya, segala permasalahan apapun ya, kita mengadu kepada Allah ya, kita minta tolong kepada Allah ya, tentunya dengan sabar dan mengerjakan sholat ya. Insya Allah dengan kita sabar dan mengerjakan sholat, nanti ada jalan terbaik ya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ya, keterkaitan dengan sifat-sifat bosan itu ya, itu perlu adanya menjalin ya, hubungan ya, dengan orang lain ya. Menjalin hubungan dengan orang lain ya, bila perlu orang yang dipercayai kepada kita ya, ya kita sampaikanlah permasalahan, kita curhat kepada orang yang mungkin mengerti akan permasalahan itu ya. Kalau kita diamkan sendiri, bisa jadi kan tidak ada jalan keluarnya seolah-olah. Tapi dengan kita mengungkapkan permasalahan kita kepada ahlinya, kepada orang lain yang sudah tahu ya, insya Allah yang sudah berpengalaman ya, insya Allah nanti akan ada solusi ataupun jalan keluarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, satu-satunya cara ya untuk mengatasi rasa bosan yang paling baik itu sebenarnya adalah mengetahui bahwa sumber kekuatan yang terbaik ada dalam diri kita sendiri ya, bukan ada pada orang lain ya, tetapi kita sendirilah yang mempunyai kuasa untuk menciptakan hari-hari kita menjadi bergairah dan penuh semangat ya. Jika kita yakin akan hal itu, kita akan bebas untuk menerima orang lain di sekitar kita ya. Jadi sumber kekuatan itu sebenarnya pada diri kita sendiri ya. Ya tentunya di samping diri kita sendiri, tentunya juga pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang juga rasa bosan itu ditimbulkan karena kesepian ya, dan keterasingan ya. Kesepian di sini ya, kalau bisa jangan sampailah ya kesepian. Kalaupun toh kesepian ya, kita sebaiknya ambil air wudhu, kemudian kita berbanyak untuk zikrullah ya, kita sholat sunnah ya, kemudian kita berbanyak untuk membaca Al-Quran ya, dan juga
perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena walaupun bagaimana ya, dengan perbanyak kita zikir, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, ya, damai. Ya. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Ya. Mungkin itu ya sedikit keterkaitan dengan teknis ya, menghilangkan rasa bosan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita akhiri dengan doa akhirat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.